Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami kelompok PKWU dari kelas 12/4 akan mewawancarai profesi guru. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya MT Santoso dan rekan saya Pak Aulia Kirana. Saya Musti. Saya Askia dan Belva. Saya Tia Sanwita. Saya Titi Narsita. dan ada satu lagi teman kami yang lagi kuis ya tentunya. Oke. Ya. Iya. Ya, Jija, ini keadaan Jija guys. Jija jangan nangis Jija. Halo semuanya, Jijanya ada di sini. Saya Siti Aziza, nomor absen 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saat ini saya dan teman saya sedang bersama Indonesia sebagai guru biologi di SMA Negeri 11. Saat ini kita akan mewawancarai Ibu Mei dengan beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ibu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ingin bertanya kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama Ibu ya, bagaimana awalnya Ibu Mei berpikir untuk menjadi seorang guru? Jadi seorang jadi awalnya itu waktu sekolah ya, itu sebenarnya punya cita-cita mau jadi guru. Karena melihat dulu gurunya sepertinya bagaimana ya, ini jadi dokter atau menjadi sarjana teknik, tapi karena ada sesuatu hal sehingga teman-temanku yang ngajar jadi guru kita saja bagi kita bisa belajar karena dia itu sebenarnya pengen belajar terus ini kuliah lama-lama ternyata menjadi seorang guru itu enak asik karena segala sesuatu kalau dijalani dengan sungguh-sungguh dengan serius seperti itu. Menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi banyak hal yang harus dilakukan sebelum kita menjadi guru. Pertama sebelum kita ngajar ini ya, tadi seperti itu kan, sebelum kita mengajar jadi guru itu banyak hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama apa persiapannya? Mental. Karena yang dihadapi itu bukan satu anak, tapi banyak anak dengan segala macam karakteristiknya. Terus yang kedua ya dia seorang guru harus punya ilmu kan. Kalau dia mau mengajar ilmunya tidak ada, bagaimana dia bisa mengajarkan? Nah, ya, apalagi administrasi. Administrasi itu banyak apa saja. Misalnya ada absensi, terus itu rencana mau ngajar itu mau bagaimana, daftar kehadiran. Banyak yang mau dipersiapkan. Karena kalau tidak dipersiapkan, ketika kita masuk ke dalam kelas, ya jadi bingung nih apa sih mau kita lakukan di dalam kelas. Kalau kita punya persiapan, kita siap dengan ilmunya, kita siap menghadapi anak hari ini, administrasi sudah kita ada semua, apa yang mau kita lakukan di dalam kelas, istilahnya perencanaannya mau apa sih kita ketika masuk, semuanya sudah siap, seolah ketika masuk kelas itu akan berjalan dengan lancar, sehingga muridnya juga menerima kita itu pasti senang. Mungkin itu saja Ibu, kami mewawancara Ibu. Terima kasih Ibu Mei. Jadi kesimpulannya, bagaimana Ibu berpikir untuk menjadi seorang guru? Kalau dulu tidak berpikir untuk jadi seorang guru. Jadi guru itu adalah cita-cita orang tua. Jadi orang tua itu pengen jadi guru kan sebenarnya. Dan ketika ibu tamat SMA, udah kita menjadi guru. Jadi diikuti ya salah orang tua. Jadi dengan lulusan SD, dan alhamdulillah karena kita mengikuti apa yang diharapkan orang tua dan doa dari orang tua, akhirnya ibu jadi Bagaimana cara Ibu beradaptasi di era digital yang sangat canggih, karakteristik guru yang ditemui setiap hari? Jadi kalau berbicara era digital
yang signifikan untuk karakteristik murid pada saat itu, karena murid-murid itu sangat apa ya, dengan adanya teknologi dan di era digital ini mereka tuh lebih cepat mengakses informasi, jadi informasi itu lebih cepat menekan di media digital itu. Kalau kami tidak mengikutinya maka kami akan ketinggalan. Jadi cara kami beradaptasi di era digital ini dengan cara misalkan dengan adanya literasi digital atau dengan cara menyediakan media pembelajaran yang interaktif, jadi membuat siswa itu lebih menarik untuk ikut di pelajaran kami. Nah, jadi di sini guru itu bukan cuma sebagai satu-satunya informan untuk kalian dalam belajar. Jadi guru itu sekarang sebagai fasilitator, karena ilmu itu bisa kalian dapatkan melalui sumber-sumber yang kalian dapat di era digital ini. Jadi kami dengan kalian mendapatkan informasi tersebut, kami bisa lebih menjelaskan apa yang kalian dapat. Karena kalau kita belajar tanpa guru, rasanya itu akan tidak terbatas seperti apa, mereka sendiri. Jadi dengan kalian dapat informasi dari dunia maya, kalian bisa menjelaskan berdasarkan ilmu yang kami ajarkan. Bagaimana cara memotivasi seorang murid untuk menjadi semangat dalam belajar? Kalau dibilang mereka tidak punya semangat belajar, jadi cara meningkatkannya biasanya kalau cara pribadi dipanggil dulu, diajak cerita sampai dia tidak mempunyai minat untuk belajar. Jadi ada latar belakang keluarga atau latar belakang hal-hal yang cuma bisa bertahankannya kepada ibu. Jadi ketika dia sudah bertahankannya, sudah tahu kita masalahnya apa, anak ini akan mendapatkan perhatian yang lebih, artinya supaya semangat belajarnya dia bisa belajar yang terbaik. Jadi misalnya di ujian atau diberi tanggung jawab, misalnya nanti ada tugas kamu mengumpulkan ya, jadi dia ada tanggung jawab, kita ada tanggung jawab, dia merasa keberadaan dia dalam kelas itu dia baik. Jadi untuk menunjukkan eksistensinya dikasih tanggung jawab. Tutup gak? Tutup? Ya, penutupan. Mana nih penutupan? Kita kan udah dibiasakan yang sebentar sampai atau malam pun mereka lah. Jadi bagaimana sih cara itu memotivasi anak-anak yang kurang memiliki semangat dalam belajar? Benar, di sini yang sekarang berubah instan teknologi memang banyak sekali semangat yang memotivasi bagi siswa untuk belajar. Tetapi sebagai seorang guru kami tetap berupaya selalu memberikan motivasi bagaimana supaya mereka tetap semangat meraih cita-cita mereka untuk masa depan mereka. Pertanyaan terakhir itu menurut Ibu, bagaimana sih peluang yang dimiliki oleh seseorang guru di masa kini
seberapa sulit dan seberapa menakutkan lagi menjadi seorang guru? Kalau toleransi mungkin masih sangat besar sekali, walaupun masih sekarang ini banyak sekali orang yang pernah masalahkan tetapi karena seorang guru itu tidak pernah memilih atau karena tahun setiap era ibu berkembang anak-anak atau kita yang akan belajar dan belajar. Mungkin itu saja wawancara bersama Ibu Kes baik sekian kami akhiri saya bersama saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Be, hai dulu. Hai, naik 1, 2, 3. Hai. Ya, kira grace tadi. Coba itu berapa orang? Langsung Be. Akunya ada di kaca. Halo semuanya, Gigianya ada di sini. Saya Siti Aziza, nomor absen 36. Yeay.